Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat? Jumpa lagi bersama Iyong IBF. Hari ini kita mau review hasil trotolan yang kemarin ya. Gimana cara perawatannya, ngelolohnya, gimana caranya supaya dia bisa sehat. Kita ikuti terus ya, khusus buat pemula seperti saya, kita sama-sama belajar. Oke, simak terus, jangan di skip, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke sobat, ciao. Halo sobat Iyong dimanapun berada, hari ini kita membahas beberapa poin penting untuk merawat trotolan bagi pemula ya kawan-kawan ya. Termasuk saya juga masih pemula, masih belajar. Jadi video yang sebelumnya saya sudah panen, kemudian setelah panen, setelah kita ambil trotolannya, gimana sih perawatannya. Nah, kalau kita yang penting taruh di tempat yang nyaman ya, terhindar dari gangguan seperti kucing ataupun binatang-binatang yang lain ya. Tempatnya nyaman. Kemudian waktu pelolohannya yang konsisten itu paling penting, karena burung ini masih trotol, jadi harus konsisten ya sobat ya. Kalau pakan yang paling utama untuk trotolan adalah jangkrik kroto. Jadi pemberian jangkrik dan krotonya harus konsisten. Kalau saya sarankan untuk memberikan jangkriknya itu kaki dan kepalanya itu dipretel ini kawan-kawannya, biar dia tidak tersedak di lehernya. Kemudian kroto yang pastinya kita bersihkan dulu, jangan sampai dia ada kotorannya gitu. Untuk pemberian jangkriknya itu secara estafet ya, kalau dia sudah bunyi itu tandanya dia sudah lapar, langsung kita kasih. Cuma untuk pemeliharaan trotol ini ada dua macam sih, ada yang untuk komersil dan ada juga untuk yang untuk main kita sendiri. Kalau untuk main kita sendiri, yang pastinya perawatannya pasti lebih optimal ya. Pemberian jangkrik krotonya pasti kita secara jor-joran, karena kita tidak memikirkan secara ekonominya, cara hitung-hitungannya ya, duitnya berapa, pengeluarannya berapa. Kalau kita merawat trotolan untuk ekonomi, untuk dijual lagi, itu harus kita mikirkan hal tersebut. Kalau di sini saya sarankan kalau untuk ekonomi seperti saya nih, untuk dijual lagi, saya menggunakan bantuan pur. Jadi tidak selalu jangkrik ataupun kroto. Jadi dibantu dengan pur. Pur itu bisa dengan pur lolohan trotol, atau juga dengan pur leopard bisa, leopard itu, atau pur untuk khusus trotol.
itu kita kasih sedikit air supaya dia sedikit lembut, kemudian dicampur kerutu, itu bisa, atau leopard bisa campur air kasih kerutu. Nah itu dibantu dengan itu. Kenapa dengan pur? Trotol itu bisa tidak mudah lapar kalau dengan pur. Jadi khusus kalau untuk kita jual lagi itu tidak memakan biaya banyak. Kalau kita pakai jangkrik, konsisten kita kasih, ya itu lumayan sih ya kalau ini. Jadi kalau saran saya buat yang untuk dijual lagi untuk ekonomi ya kita bantu pur. Nah kemudian kalau untuk pemeliharaan misalnya untuk main sendiri itu biasanya diloloh induk. Bagus sih diloloh induk itu. Biasanya kalau untuk pemain atau untuk lapangan, bukan untuk ekonomi ya, bukan untuk kita jual lagi, itu biasanya diloloh, kebanyakan diloloh induk. Kalau kita ngambil ekonominya biar lebih cepat kita loloh tangan. Loloh induk itu lebih bagus sebenarnya karena induknya langsung yang meloloskan, tapi resikonya lebih banyak. Bisa saat dia bisa loncat, dia jatuh ke kandang itu bisa patah kakinya, bahkan ada yang sampai mati gitu. Jadi ada plus dan minusnya juga. Nah kalau untuk main sendiri saya sarankan ya untuk loloh induk aja, lebih tidak memakan waktu dan juga hasilnya juga bagus. Nah, itu beberapa poin penting dalam merawat trotolan khusus bagi kita pemula. Yang paling penting adalah menyiapkan tempatnya dulu yang nyaman. Tadi ada lampunya supaya dia hangat. Kemudian kita juga harus menyiapkan pakannya yang tentu saja yang bernutrisi ya, supaya pertumbuhannya juga bagus, kaki-kakinya bagus, kemudian dia sehat. Oke, untuk pertanyaannya silahkan jika ada masukan ataupun pertanyaan, masukkan di dalam komentar. Kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Oke sobat, salam kicauannya. Oke, ini kita lagi lolos satu-satu ya. Ini saya menggunakan pur kita campur kerutu. Nah, kita lihat yang mangap itu berarti dia lagi lapar. Kita lolos satu kawan. Kita lolos satu pelan-pelan, jangan sampai dia tersedak. Paling penting itu sob, ngelolohnya kita jangan sampai dia tersedak sob. Dan karena kalau dia tersedak itu sangat bahaya sobat. Nah, kalau satu-satu sampai dia tidak lagi mangap seperti ini lagi ya. Kalau dia sudah nggak mangap lagi artinya dia sudah kenyang. Nah, kita lolos satu-satu. Ini kemarin saya panennya agak terlambat sob, karena harusnya 7 hari, ini 7 hari lebih sampai panen. Jadi mau nggak mau saya campur sama yang kecil kemarin untuk mancing dia supaya dia mau mangap-mangap. Kemarin awalnya dia tidak mau karena dia sudah terlalu tua belum, karena saya terlalu lama manennya kemarin. Alhamdulillah ini dia mau disuapin. Oke sob, kita lolohin pelan-pelan sampai dia benar-benar kenyang. Nah kalau sudah kenyang dia sudah nggak mau mangap lagi sob, jadi jangan dipaksa ya. Oke sobat, kalau kita paksa itu bahaya, karena terlalu kenyang juga itu tidak bagus sob. Nanti dia kurang gerak,
Itu kendala kadang-kadang yang kakinya males, burung yang males kurang gerak, kakinya akhirnya sakit. Nah, itu masih ada yang mangap-mangap, kita kasih lagi. Oke, ini kita kasih lagi, masih mangap-mangap, masih mau. Ini kita kasih pur aja ya. Kalau jangkrik nanti setelah ini kalau dia lapar lagi kita kasih jangkrik. Jadi kita gantian. Setelah ini kita kasih jangkrik, kemudian nanti kita kasih proto, terus kita kasih pur lagi. Jadi nggak harus dia jangkrik terus, karena kalau kita kasih jangkrik terus dia gampang lapar sob. Kita harus pantau terus kalau kita kasih jangkrik. Kalau kita kasih pur dia agak lama kenyangnya. Jangan lupa kita kasih vitamin ya, di purnya itu bisa ebot fit, ataupun kalau tidak ada ebot fit bisa pakai Vikacik. Nah, kemudian kita tidak lupa membersihkan ini tempatnya ini, sarangnya ini, supaya tidak ada kotoran. Kebersihan itu juga sangat penting sobat, supaya burung kita sehat. Kita satu kita bersihkan. Oke, nah ini perkembangannya cukup cepat juga nih perotolan sobat. Kemarin baru kita ambil, ini dia sudah berdiri, bulunya juga sudah lengkap. Ini agak cepat dia pertumbuhannya karena sudah hampir dilolo indukan ya, agak telat. Oke, terima kasih.